Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Devi Putri Handani dari Keperawatan 6A Universitas Fardokok Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas bab 3 dan bab 4 yang berjudul Perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian jus buah pepaya atau sarisa pepaya terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kota Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hipertensi terlebih dahulu, di mana hipertensi merupakan satu tantangan besar bagi Indonesia. Seseorang yang mengalami hipertensi, jika sudah tidak terkontrol, akan menyebabkan beberapa penyakit berbahaya, bahkan kematian. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Dari data WHO mencatat pada tahun 2012 sedikitnya sejumlah 839 juta kasus hipertensi. Sedangkan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2007 menunjukkan sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis. Nah, di sini kita masuk ke kerangka konsep, di mana kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Nah, di dalam penelitian ini ada variabel. Yang pertama ada variabel independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Nah, di sini terdapat variabel independen dan dependen, di mana variabel independennya yaitu perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian jus buah pepaya atau sarisa pepaya, dan variabel dependennya penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, di dalam sebuah penelitian ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian adalah jawaban sementara penelitian, patokan dugaan atau hasil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian jus buah pepaya sebelum dan sesudah diberikan jus buah pepaya terhadap pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kota Bukit Tinggi. Nah, di dalam metode penelitian terdapat jenis dan rancangan penelitian. Metode penelitian ini adalah menggunakan kuasi eksperimen dan menggunakan rancangan one group, pretest, dan potest. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang berkunjung ke Puskesmas Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini menganalisis perbedaan pemberian jus buah pepaya sebelum dan sesudah terhadap penurunan hipertensi di Puskesmas Kota Bukit Tinggi. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan mulai dari perancangan atau penyusunan proposal sampai dengan penyusunan laporan akhir. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2021 di wilayah kerja Puskesmas Bukit Tinggi. Nah, di dalam penelitian terdapat populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang ada di puskesmas yang mengalami hipertensi. Dan sampelnya adalah alat ukur yang digunakan untuk pengukuran tekanan darah dan lembar observasi. Kemudian masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari suatu sumber.
Kemudian masuk ke dalam prosedur pengumpulan data penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara peneliti mengurus perizinan surat pengantar penelitian kepada institusi Universitas Pendopo Bukit Tinggi. Terus menjelaskan kepada calon responden tentang peneliti dan bila bersedia menjadi responden dipersilakan untuk menandatangani info konsen. Setelah itu, responden diukur tekanan darahnya 1 kali pemeriksaan. Apakah responden mengalami hipertensi atau tidak? Setelah itu, responden diobservasi kembali tekanan darahnya setelah terapi mengkonsumsi jus buah pepaya selama 2 atau 3 hari, kemudian dievaluasi, setelah itu diintervensikan. Setelah semua sampel dievaluasi selama 7 hari, kemudian data ditabulasi untuk mencari apakah ada pengaruh pemberian jus pepaya terhadap penurunan hipertensi. Setelah itu, dana dalam penelitian ini bersumber dari peneliti tersebut. Kemudian yang terakhir ada analisa data, di mana analisa data ini ada 2. Yang pertama ada analisa univariat. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel penelitian, dan analisa bivariat mempunyai tujuan untuk menganalisa hubungan 2 variabel. Analisis bivariat akan menguraikan perbedaan pemberian jus buah pepaya sebelum dan sesudahnya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.